Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan judul Kawan Sekerja Allah. Nah, sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami mengikuti ibadah gereja anak saat ini Tuhan lewat YouTube. Tuhan, kami berdoa, kami percaya lewat kami bersatu Tuhan, walaupun secara online kami ada di sini, Engkau ada di sini Tuhan lewat kesatuan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, ajar kami agar kami mengerti kebenaran-Mu sehingga kebenaran-Mu itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 43. Nah, firman Tuhan berkata, pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan kisah ceritanya. Mari kita nonton sama-sama video berikut ini. Adik-adik, tadi kita sudah nonton videonya ya. Nah, siapa yang mau jadi kawan sekerja Allah? Kita bisa pelajari dari kehidupan Petrus. Mengapa Petrus disebut sebagai kawan sekerja Allah? Bagaimana kehidupan Petrus sebenarnya? Nah, adik-adik, benar. Petrus hidupnya berbuah penuh. Dia menjalani kehidupan yang berbeda dengan orang sekitarnya. Dia tidak hidup biasa-biasa saja. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Hidup Petrus menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, seperti apa sih kehidupan yang dapat kita pelajari dari firman tadi? Yang pertama, Petrus mempedulikan dan memperhatikan orang lain.
Kita bisa lihat di ayat 32 dikatakan, pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Nah, adik-adik, Kak Tio mau nanya, siapa di sini yang suka mempedulikan orang lain? Walaupun sekarang kita nggak bisa kemana-mana ya adik-adik, karena sedang ada corona, tapi adik-adik bisa tetap menunjukkan perhatian adik-adik kepada orang lain. Dengan menelpon teman-teman misalnya, video call dengan teman-teman yang sakit, orang-orang yang adik-adik ketahui sedang sakit, juga menghubungi saudara-saudara yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Nah, berikutnya apa sih yang dapat kita pelajari dari kehidupan Petrus lewat firman Tuhan tadi? Yang kedua adalah Petrus dipenuhi dengan kuasa Allah. Kita bisa lihat di ayat 34 dan ayat 40. Kita baca ya ayat 34. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nah, ayat di 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Nah, apa yang Petrus lakukan? Di sini, di poin ini dikatakan Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia juga membangkitkan orang mati, adik-adik. Siapa di sini yang mau membangkitkan orang mati? Angkat tangannya. Kak Tio juga mau ya. Nah, Petrus itu dipenuhi oleh kuasa Allah, adik-adik. Kok bisa, Kak Tio? Ya bisa. Karena waktu Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, tidak ada hal yang mustahil, adik-adik. Tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan, asalkan itu berkenan kepada Allah. Nah, jadi saat ini Kak Tio ingin memotivasi adik-adik. Ayo mulai berdoa untuk orang-orang sakit. Kalau ada teman-teman adik-adik yang sedang sakit, atau mungkin keluarganya, atau mungkin saudara, atau anggota keluarga adik-adik sendiri yang sakit, ayo mulai berani untuk mendoakan mereka. Ya. Nah, adik-adik caranya bagaimana, Kak Tio? Ya, pertama-tama adik-adik bisa menghubungi dahulu. Kalau ada teman-teman yang adik-adik kenal ya. Nah, terus adik-adik beritahu mereka, tanyakan, hubungi mereka, tanyakan keadaannya, terus adik-adik ajak mereka berdoa bersama. Ya adik-adik ya, karena dengan kita mengajak mereka berdoa bersama, kita katakan kalau kita rindu untuk berdoa buat mereka, pasti mereka mau. Ya, adik-adik, kita bisa lakukan dalam kondisi seperti ini secara online lewat voice call atau video call. Nah, percayalah adik-adik, kalau kuasa Kristus itu ada di dalam diri adik-adik dan itu bekerja di dalam diri kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, adik-adik. Nah, yang ketiga apa sih, Kak Tio, yang bisa kita pelajari dari kehidupan Petrus lewat firman Tuhan tadi? Nah, yang ketiga adik-adik, Petrus itu membawa orang-orang kepada Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 35 dan ayat 42. Nah, di ayat 35 dikatakan, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, di ayat 42 bagaimana? Di ayat 42 dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, adik-adik, itu adalah hal yang paling penting. Semua yang kita lakukan pada akhirnya
Tujuannya adalah membawa semua orang kepada Yesus. Maka itu kita disebut kawan sekerja Allah, ya. Karena Yesus rindu banyak orang datang kepadanya. Karena Yesus rindu membawa keselamatan bagi mereka semua. Makanya Yesus mau kita untuk dipakai jadi kawan sekerjanya, ya adik-adik ya. Nah, terus berikutnya bagaimana? Kenapa kita mau itu terjadi buat hidup mereka? Ya supaya mereka juga boleh merasakan hidup yang berbuah, hidup yang penuh, seperti yang kita sudah rasakan waktu kita menerima Tuhan Yesus, seperti yang di firman tadi yang dialami oleh Petrus. Nah, bagaimana sih caranya Kak Tio supaya kita bisa bawa orang-orang kepada Tuhan? Ya, adik-adik bisa ajak teman-teman dari adik-adik ikut gereja anak, ikut komsel anak, ya. Terus apalagi sekarang kan semuanya kan diadakan secara online ya. Jadi kesempatan adik-adik lebih luas, lebih besar untuk mengajak teman-teman atau saudara-saudara atau sepupu adik-adik yang tinggalnya jauh, yang rumahnya jauh-jauh. Mungkin ada sepupu yang tinggal di daerah, di luar kota, ya. Itu adik-adik bisa ajak mereka, tinggal WA, video call, atau juga pakai media sosial yang adik-adik punya. Kak Dio yakin nih pasti di sini banyak yang punya media sosial ya. Nah, bisa mungkin lewat FB atau Instagram, Line, atau media sosial lainnya. Nah, adik-adik caranya bagaimana Kak Tio? Ya bikin kita dengan hubungi mereka terlebih dahulu, ajak mereka, lalu kita kirim link dari Zoom atau YouTube dari acara ibadah gereja anak dan komsel anak, ya. Nah, adik-adik ingatkan mereka, kemudian lalu kirim renungan anak ke mereka setiap hari yang adik-adik terima dari kakak-kakak pembina gereja anak, ya. Nah, terus dengan cara seperti itu adik-adik sudah jadi berkat, sudah jadi kawan sekerja Allah, ya. Nah, dan adik-adik secara tidak langsung membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Dan satu lagi adik-adik, ya Kak Tio mau jelaskan ya, satu lagi, orang yang hidupnya di dalam Kristus pastilah murah hati, senang untuk memberi. Nah, siapa di sini yang senang untuk memberi? Angkat tangannya. Oke, karena dengan memberi kita sedang memuliakan nama Tuhan. Kita lakukan yang pertama-tama untuk Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, lalu berikutnya untuk sesama juga, ya adik-adik ya. Terus dengan cara itu kita jadi kawan sekerja Allah, kita jadi sahabat Allah ya, jadi alat yang Allah pakai untuk memberkati orang lain lewat pemberian kita, memberkati gereja, memberkati sesama, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, mengapa hidup Petrus jadi berbeda ya dengan hidup orang-orang pada umumnya? Mengapa ia bisa jadi kawan sekerja Allah? Ya karena Petrus telah mengalami kehidupan yang diubahkan di dalam Kristus. Siapa di sini yang ingin mengalami hidup yang diubahkan di dalam Kristus? Ayo angkat tangannya, coba angkat tangannya. Ya, Kak Tio percaya kalian semua, adik-adik semua di sini pasti rindu ya untuk jadi kawan sekerja Allah, untuk mengalami hidup yang diubahkan di dalam Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin mengalami hidup yang diubahkan, menjadi kawan sekerja Allah, menjadi berkat bagi sesama, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, maka adik-adik harus mengalami lahir baru, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu mengubahkan hidup adik-adik, mengubahkan hati adik-adik, memberikan adik-adik hati yang baru,
hati yang penuh kasih, ya seperti hati Kristus, penuh kasih bagi sesama, mau memaafkan, mengampuni orang lain, sabar, murah hati, ya semuanya itu kasih yang berasal dari hatinya Kristus, ya, kasih Kristus. Nah, bagi adik-adik yang rindu untuk menerima kasih Kristus, menerima Kristus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik boleh mengangkat tangannya. Atau mungkin ada yang sudah menerima Tuhan Yesus tapi rindu untuk mengenal dan mengalami Tuhan Yesus lebih lagi, sehingga adik-adik bisa mengalami kehidupan yang diubahkan dari hari ke hari. Adik-adik juga boleh angkat tangannya, ya. Kak Tio sekarang mau berdoa buat adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau mati di kayu salib untuk hidup kami, Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami. Sekarang adik-adik berdoa untuk adik-adik masing-masing, ya. Ikuti doa Kak Tio. Tuhan, terima kasih Engkau mau mati di kayu salib untuk hidupku. Ampunilah aku untuk setiap dosa dan pelanggaranku. Aku percaya Tuhan, lewat kematian-Mu di kayu salib, semua dosa dan pelanggaranku sudah dihapuskan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Berkuasalah atas hidupku. Aku percaya Tuhan, saat ini aku diubahkan menjadi pribadi yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar aku mengenal-Mu dan diubahkan dari hari ke hari. Aku rindu menjadi kawan sekerja Allah, memiliki hidup yang berbuah, menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, aku mau jadi anak yang peduli terhadap orang lain, hidup dalam kuasa-Mu, membawa banyak orang untuk mengenal-Mu, dan menjadi anak yang murah hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa kirim persembahan lewat bantuan Papa Mama mungkin, ya, untuk transfer ke nomor rekening BCA ataupun Mandiri yang ada di layar, ya. Ataupun bisa lewat nomor akun GoPay ataupun Dana yang tertera di layar juga. Ya adik-adik, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.